Setelah itu yang WOG 1 yang masih tertinggal ya, sudah didapat pokok bahasannya. Sudah didapat pokok bahasan yang salah dikirim? Oh iya, sudah Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Atau itu saja dulu ya, sudah bisa? Sudah Sudah. bisa dibahas sekarang atau nanti? Sudah bisa, Ibu. Sudah bisa, Ibu. Oke, kalau sudah bisa silahkan. Saya Gimana Pak Daud? Sudah bisa merekod? Iya, sudah bisa Ibu. Oke, siap. Silahkan Saya, kelompok WOG tadi yang tertinggal, silahkan. ya, saya izin share screen Ibu ya. Oke, yang WOG yang salah kirim ya? Ya, yang WOG salah kirim Ibu. Iya, supaya tidak usah bikin lagi, Ibu sudah nilai di sini saja. Paparanmu ini yang Ibu nilai. Siap. Supaya konsentrasi sudah di ujian nanti. Izin share screen Ibu. Ya, silahkan. Oke Ibu. Jadi saya akan memaparkan Ibu terkait dengan tugas kedua dari agenda 3, yaitu adalah mengenai mengenai dampak tidak diterapkannya WOG di dalam pelayanan publik Ibu ya. Ya. Pelan-pelan Ibu catat dulu nama-namanya, Ibu catat namanya. Oh ya, ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi kasus yang terjadi dalam penerapan WOG yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik, Ibu. Deskripsi kasus yang saya ambil adalah tentang kendala penyaluran dana stimulan, Ibu, terhadap korban bencana, Ibu ya, terhadap korban bencana yang sampai sekarang masih belum menerima dana stimulan. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya koordinasi yang efektif atau optimal dari berbagai instansi terkait di dalam mengurus validasi data korban bencana, Ibu, yang harusnya sudah menerima dana stimulan. Jadi harusnya instansi terkait seperti pemerintah Kota Palu harus bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Bapeda, BPBD, serta kelurahan ataupun tingkat RT RW dalam melakukan pendataan warga yang terdampak bencana, Ibu, supaya proses penerimaan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, karena dia tidak berjalan dengan baik, maka berarti ada yang salah, Ibu, dalam ada yang salah dalam penerapan WOG atau kerjasama lintas sektor dalam menangani masalah ini. Oke, adapun dampak yang mungkin ditimbulkan dari tidak diterapkannya WOG dalam hal ini, Bu, adalah yang pertama, dampak yang ditimbulkannya yang pertama, tidak tercapainya data penerima stimulan yang valid sampai sekarang karena kurangnya kerjasama antar instansi atau pelayanan publik terkait. Ini saya sudah jelaskan di awal, Ibu. Itu yang pertama dampaknya. Yang kedua ada lambatnya pengelolaan data stimulan karena kerjasama tadi yang kurang optimal antar instansi, sehingga menyebabkan validasi data yang berulang. Jadi akhirnya kalau dari pengalaman saya, Ibu, bahkan dari tiap instansi itu mengirimkan petugasnya untuk melakukan validasi, Bu. Dari Dinas Pekerjaan Umum mengirimkan petugasnya, dari dinas Bapeda juga ada, Ibu, yang mengirimkan. Kalau saya nggak salah dari Bapeda atau dari mana. Ya, pokoknya dari tiap instansi ada yang mengirimkan, Ibu, untuk melakukan validasi data kembali yang berulang. Nah, ini akan mengakibatkan lambatnya pengelolaan data stimulan, Ibu, karena tidak adanya kerjasama tadi. Yang ketiga adalah kurangnya keseragaman data atau ketidakcocokan data yang dimiliki antar instansi, sehingga menyebabkan informasi yang akan diberikan ke masyarakat itu menjadi tidak valid, Ibu. Jadi tidak seragam datanya, Ibu, antar instansi ini sekarang, Ibu. Itu masalahnya. Dan yang keempat, dampaknya, akhirnya penerimaan dana stimulan menjadi tidak tepat sasaran karena tidak dapat melakukan validasi penerimaan dana stimulan dan penerimaan dana huntap atau hunian tetap.
Ya ini kadang juga terjadi Bu, yang harusnya mungkin dia mendapatkan dana stimulan, ternyata dia masuk di dalam penerimaan hunian tetap. Itu ada juga terjadi Bu yang saya temukan. Jadi dia mengusulkannya untuk menerima dana stimulan, tetapi keluar namanya untuk penerimaan dana huntap. Begitupun sebaliknya, yang dia usulkan untuk penerimaan huntap, tapi ternyata dia menerima dana stimulan. Ya, itu adalah beberapa dampak-dampak yang terjadi kalau tidak diterapkannya whole of government di dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Adapun strategi penyelesaian masalah yang saya usulkan, Ibu, terkait masalah ini adalah harus adanya kolaborasi pelayanan publik yang baik yang dimulai dari tingkat RT dan RW sampai pada pemerintah Kota Palu dalam melakukan validasi terkait penerimaan dana stimulan. Jadi harus ada kolaborasi dulu, Ibu, antar instansi terkait. Yang kedua adalah harus adanya tim satgas yang dibentuk dan diambil dari berbagai tingkat pelayanan publik, mulai dari tingkat RT maupun RW sampai pada pemerintahan Kota Palu, untuk memonitoring secara langsung kegiatan validasi yang dilakukan agar proses validasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik. Jadi dari berbagai tingkat pelayanan itu harus ada yang mewakilkan, Ibu. Dibentuk satu tim satgas supaya percepatan proses pendataan ini dapat lebih optimal, Ibu. Yang ketiga adalah harus adanya SOP atau standar operasional prosedur dalam kegiatan validasi data penerimaan dana stimulan yang telah disepakati oleh semua pihak terkait. SOP ini nantinya harus dapat menyelesaikan proses validasi penerimaan dana stimulan. Dan yang terakhir, strategi yang kami tawarkan adalah harus adanya dukungan sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait agar menciptakan keseragaman data penerimaan dana stimulan. Jadi harus ada sebuah sistem, Ibu ya, sebuah sistem teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pihak supaya tidak ada data yang tidak sama, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu ya, kalau di pemerintah Kota Palu penerima dana stimulannya mungkin jumlahnya 2.000. Berarti yang ada di Dinas PU juga harusnya sama, Bu, 2.000 juga. Jadi harus ada sistem yang dapat menyeragamkan data tersebut, supaya proses pendataan ini menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Ya, mungkin itu saja dari kami, Bu, pemaparan kami. Saya kembalikan kepada Ibu, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, terima kasih kelompok yang tadi ya, POG. Ibu sudah bisa memberi nilai karena begini, walaupun tadi mirip dengan yang tugas pertama, tetapi dia melihat sisi WOG-nya ya. Ingat ya, dalam WOG salah satu yang biasanya itu adalah adanya tim ya. Jadi tim penanggulangan COVID, tim Satgas COVID, atau apa namanya kalau Ibu pernah menjadi ketua tim itu, tim percepatan pengentasan kemiskinan ya. Jadi di situ dibentuk satu tim dengan gunanya bahwa wadah koordinasi ini ya akan dipimpin oleh pimpinan ya, misalnya bupati atau wali kota ya, sehingga ini bisa terbentuk adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait ya. Contoh yang diangkat kelompok ini bagaimana penyaluran dana stimulan ya, supaya dia tidak terhambat, dia harus. Oke, ada yang ingin komentar? Jadi mirip dengan yang pertama tadi ya, tetapi sisi yang dia tinjau adalah WOG-nya. Tidak apa-apa ya, kalau memang daripada Ibu harus menunggu lagi karena kalian sudah mau seminar dan tidak ada nilai di situ kan repot ya. Paling tidak Ibu sudah bisa mengambil sisi mana dari segi WOG yang kalian lihat. Silakan, ada ingin komentari? Silakan, ada yang mau komentari? Atau kalau tidak ya kurang lebih mirip dengan yang pertama tadi, tetapi dia sisinya dia lihat ya, inti ya, coba kita perhatikan. Tadi kan dari segi pelayanan publiknya, dari segi penerimanya yang tidak terlayani dengan baik ya, tapi sekarang ditinjaunya dari sisi kerjasamanya ya, dari sisi
kolaborasinya yang kurang bagus sehingga ini terjadi hambatan-hambatan yang demikian. Jadi di situ sedikit perbedaan dia melihat ya, walaupun dalam kasus yang sama. Memang kasus pelayanan publik tadi kan di WOG itu ada pelayanan publik di dalamnya ya. Pelayanan publik di dalamnya sehingga dia butuh pendekatan melalui WOG, Whole of Government ini. Artinya bagaimana dia melibatkan lintas sektor di dalam mencapai tujuan bersama ya, itu bahwa di situ ada melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Oke. Ini jam kritis memang ya. Ini jam kritis, ini habis makan mengantuk, biasa itu. Kalau itu ibu biasa itu biasa itu kalau ibu bapak ibu guru tahu itu ya, bapak ibu guru hafal sekali itu ya, jam-jam mengantuk itu jam-jam kritis namanya. Tidak apa-apa. Jadi jam-jam kritis itu wajar, itu namanya wajar. Tanya sama dokter Tirta kalau tidak betul, itu wajar itu. Ada habis makan dia proses ya, sehingga karbohidrat itu yang apalagi makan nasi banyak, awas mengantuknya lebih berat. Jadi oke, kalau tidak ada yang tanya, tapi intinya demikian ya untuk WOG. Kita kembali lagi ke manajemen ASN. Tadi masih ada satu lagi kelompok supaya lunas karena ibu harus menilai bagaimana kalian memaparkan, menyajikan, menanggapi, memberi pertanyaan, itu semua dalam istilah bagaimana ibu bisa mau kasih nilai kan kalau ibu tidak dengar, ibu tidak apa ya, ibu tidak melihat kalian mengumumkan argumen dan lain sebagainya. Oke, kelompok lagi yang satu, kelompok terakhir yang belum memaparkan kasus jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk. Iya, Ibu. Silahkan share screen. Ya, Bu, izin, Silahkan. Bu. Saya share screen, Ibu ya. Silahkan, Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini untuk tugas kelompok 1. Anggotanya saya sendiri, Evelyn, Pak Andi Sahid, Pak Saiful Agus, Bella Meta Gracia, Zuliani, dan Dr. Tita Lestari Popang. Untuk deskripsi singkat manajemen ASN itu sendiri merupakan sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan Dalam penyelenggaraannya, manajemen ASN harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan terakhir itu kesejahteraan. Tujuannya sendiri itu pertama merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan di birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. 3, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. 4, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Yang paling susah ini yang di 4 kayaknya gue ya, melindungi karir ASN dari politisasi. Tidak adanya penerapan asas-asas tersebut di atas dalam sistem merit, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN akan berdampak pada adanya kasus-kasus seperti berikut. Ada kasus jual beli jabatan Bupati Nganjuk, terus ada Letkol HA dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan, terus ada juga berbagai macam masalah di mana
di mana ini ya, Intan Jaya. ASN Intan Jaya termasuk tiket, iya. Penyebab-penyebab dari masalah-masalah yang tadi itu ada beberapa poin. Pertama itu ketidaksiapan peraturan pendukung dan ketidaksiapan pemerintah daerah terkait standar kompetensi berkaitan tidak adanya asas kepastian hukum dalam pengelolaan kebijakan manajemen ASN. Kedua, kurangnya sikap netralitas yang dimiliki oleh pejabat tinggi. Ketiga itu keterbatasan fasilitas transportasi, komunikasi, dan biaya yang cukup tinggi dalam pelaksanaan sistem merit di daerah-daerah terpencil, sehingga manajemen ASN tidak berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, penyebab terakhir, belum adanya transparansi dalam seleksi penerimaan jabatan tinggi pratama. Strategi atau gagasan penyelesaian dari penyebab-penyebab tersebut, ini kita ada 6 poin. Pertama itu membuat pedoman petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis penilaian penerapan sistem merit. Terus kedua, pejabat pembina kepegawaian di pemerintah daerah tidak dipegang oleh kepala daerah yang merupakan jabatan politik, sehingga ASN dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari intervensi politik kepala daerah. Ketiga, pemerintah pusat menyelenggarakan kompetisi pelaksanaan sistem merit di berbagai instansi pemerintah daerah melalui pemberian reward dan punishment bagi yang berhasil maupun yang gagal mengimplementasikan sistem merit. Keempat, mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan sistem merit di pemerintah daerah dengan membuat laporan secara periodik. 5, dibukanya fasilitas pengaduan bagi pegawai yang dirugikan untuk mengajukan keberatan atau laporan terkait pelaksanaan sistem merit di daerah. Keenam, mendorong instansi pemerintah menyediakan dukungan anggaran dalam penyiapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit. Dari kami, itu aja Ibu. Jika teman-teman ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Oke. Luar biasa. Ya, banyak kasus yang diangkat berkait dengan sistem merit. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi, adik-adik. Stop share saja dulu supaya Ibu bisa melihat wajah-wajah. Silakan. Siapa yang ingin memberi tanggapan terkait dengan paparan yang telah disampaikan? Strateginya mantap ya. Bagaimana sih kalau penjabat pembina bukan bupati lagi? Wah, keren. Tidak ada lagi intervensi politik. Memang usulannya masuk akal. Usulan masuk akal. Supaya Iya, Bu, masuk akal, tapi sulit Ibu. Itulah, untuk sulit. bisa dilaksanakan. Sulit, memang sulit. Siapa tahu ada perubahan ke depan demikian, ya itu akan tidak lagi Ibu merasakan, tidak lagi kalian merasakan seperti yang Ibu rasakan. Ya, karena bupati sebagai pejabat pembina, ya, kepegawaian di bupati atau wali kota, ya kalau di kota kan wali kota. Nah, silakan, ada yang ingin menanggapi? Saya boleh memberikan tanggapan, Ibu? Boleh, silahkan. Ini waktunya. Oh, ini iya. waktu namanya waktu belajar ini waktu kalau ya silahkan. Saya sedikit bertanya saja. Kira-kira bagaimana atau kira-kira menurut kelompok ini apakah penting penggunaan teknologi informasi dalam mendukung sistem merit? Kalau memang penting, kira-kira bagaimana contoh penerapan teknologi informasi yang bisa dilakukan? Mungkin itu saja. Oke. Jadi kalau penting ya teknologi informasi, dan kalau itu bagaimana contoh? Silakan. Kelompok 1 tentu sudah menyimaknya. Saya jawab sedikit, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk teknologi informasi itu memang sangat penting untuk mendukung sistem merit sendiri, karena dari teknologi informasi itu bisa memberikan transparansi lebih luas kepada
masyarakat, terus pegawai sendiri dan masyarakat juga, masyarakat luas. Jadi di situ kita bisa sama-sama saling mengawasi dari teknologi informasi itu, semua lini itu bisa mengawasi dalam pelaksanaan manajemen ASN. Kalau sekarang ini kan yang saat ini kita pakai di sistem merah itu masih dalam pemilihan pengangkatan pegawai CPNS, itu kan sudah pakai teknologi informasi. Jadi semua persyaratan melalui internet, melalui media informasi. Jadi semua di situ terbuka. Jadi semua bebas mengaksesnya. Jadi kita bisa lihat siapa saja, berapa orang yang yang sudah terdaftar. Terus pada saat pengumuman disampaikan melalui teknologi juga. Jadi semua bisa tahu apa saja ya kekurangannya. Jadi kalau misalnya ada keberatan, kita punya bukti, ada jejak digital dari teknologi tersebut. Itu sih Bu, kalau dari saya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan. Ya, mantap. Tidak ada dusta di antara kita lagi ya. CPNS sudah merasakannya kan? Kalian sudah merasakannya kan? Tidak ada dusta di antara kita lagi ya. Nih, karena tidak ada U di balik B lagi. Tidak ada udang di balik batu maksudnya Ibu ya. Oke. Ada ingin menanggapi lagi? Silakan. Mungkin berkembang dari teknologi itu sedangkan dari artikel tadi yang kelompok kami juga ada kendala bahwa pelaksanaan sistem merit itu terkendala dari atas teknologi seperti kayak di di mana Intan Jaya itu bagian Papua, Pemdanya itu agak kesulitan untuk melakukan sistem merit karena SDM maupun sumber daya manusia dan ininya juga tidak mendukung seperti itu. Jadi mungkin transparansi memang untuk dari bagian transparansinya dia sangat mendekat untuk dilakukan di Indonesia kayaknya bisa juga kalau itu ya. Tapi memang untuk transparansinya memang sangat penting untuk teknologinya itu. Jadi itu saja. Oke, memang ya itu. Jadi di situ kan kelihatan bahwa teknologi informasi ini penting ya, karena kalau tidak ada sistem merit sulit dilaksanakan ya, sulit diimplementasikan oleh pemerintah daerah setempat yang teknologi informasinya masih tertinggal ya, sehingga kita bersyukur bahwa kita berada di tempat di mana teknologi informasi sudah mantap. Nah, kita berada di ibu kota ya, sehingga dan ibu kota bukan ibu kota yang ini ya. Jadi sudah mantap teknologi informasi, tinggal kita apakah kita mau menggunakannya atau tidak ya, sebagai individu pegawai negeri sipil. Sekarang kan misalnya peningkatan SDM bisa melalui online ya, misalnya kan yang kita harus menambah ilmu tidak harus nanti pergi jauh-jauh baru kita bisa sekarang ini kan banyak ya yang bisa kita dapatkan karena kita berada di daerah yang bagus ya jaringannya ya. Memang agak kesulitan, contoh saja ya, beberapa tempat belum bisa melaksanakan latihan dasar saja ini, setengah saja ini. Tidak usah Irian sana, itu jauh sekali. Kita mau bayangkan susah sekali. Di Sulawesi Tengah saja ya. Jadi pelaksanaan latsar saja beberapa kabupaten masih sulit melakukannya. Karena apa? Daerahnya ya jaringan internet masih kesulitan. Contoh ya yang Ibu sudah alami ini di Morowali Utara. Kalau kami itu disuruh pergi mengajar di Morowali Utara, kan dia klasikal. Karena di sana, kalau 1 minggu di sana mengajar, 1 minggu itu tidak menelpon. Karena jaringannya tidak ada. Nanti pergi ke kota,
jauhnya itu 12 kilo. Nah, kalau mau pergi cari internet, baru di situ bisa masuk WA. Oh, siapa semua ini yang lagi WA minggu lalu ini, selama ini. Jadi di tempat kita saja di Sulawesi Tengah itu belum merata, ya, belum merata semua daerah yang bisa teknologi informasinya bisa digunakan, ya, karena tadi contoh, ya, di Morowali Utara, sehingga mereka maunya latsar klasikal. Tapi karena pandemi tidak mereda ini, ya, karena tidak mereda pandemi sehingga tidak bisa. Ya, akibatnya ya mereka yang harus pergi mencari jaringan. Bilang, kenapa tidak diborong saja itu jaringan supaya tidak setengah mati mencarinya. Nah, sini yang harus kita pahami bahwa memang untuk daerah-daerah tertentu pelaksanaan sistem merit masih terkendala. Salah satunya karena itu, ya, karena teknologi informasinya masih terbelakang. Oke, terima kasih masukan-masukannya, luar biasa. Jadi ada lagi yang mau bertanya kaitan dengan manajemen ASN sistem merit khususnya? Kalau tidak, Ibu akan melanjutkan lagi sedikit. Kita jadi tugas-tugas kelompok sudah selesai, ya, karena harus diselesaikan. Kalau tidak akan sulit kita. Oke, kita flashback sedikit, ya, melihat lagi dasar hukum tentang ASN. Tuh sudah hafal, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah, ya. Dia kan sudah diubah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ya, kalau menulisnya di dalam latar belakang harus sudah ada yang diubahnya, ya. Ini Ibu belum meletakkannya, harus sudah ada yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ibu sudah mencermatinya, ya. Di mana sih perubahannya? Jadi tidak semuanya juga dia ubah. Ada pasal-pasal yang ayat-ayat yang diubahnya. Oke, ini menjadi landasan dasar hukum kita. Nah, ini tetap harus dalam ingatan, ya. Tidak boleh jadi kalau penguji bertanya, ini penguji bertanya, ya, bagaimana keterkaitan kedudukan dan peran. Oke, kalau Pak Rian itu harus kedudukan dulu baru peran, ya. Duduk dulu baru berperan, ya. Kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam NKRI. Kaitan aktualisasimu dengan kedudukan dan peran. Harus coba dikaitkan lagi dengan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Ibu ingin komentar dari Akin dulu, ya. Nur Yakin, kaitan dengan aktualisasimu. Coba komentarmu. Ibu punya pertanyaan, anggap saja Pak Rian yang bertanya ini, bagaimana keterkaitan aktualisasi yang dilakukan dengan kedudukan dan peranmu sebagai ASN? Coba. Ya, terima kasih Ibu. Kalau berdasarkan saya punya aktualisasi yang saya lakukan di Puskesmas itu kan, judulnya itu optimalisasi pelayanan kefarmasian dengan pemberian informasi obat dan edukasi kepada pasien di Puskesmas. Jadi kalau peran dan kedudukannya itu dia kedudukan dan peran, ya, menyebutnya selalu kedudukan, duduk dulu baru berperan. Kedudukan dan peran. Ulang. Ya. Berdasarkan judul optimalisasi dari pelayanan informasi obat dan edukasi kepada pasien di Puskesmas Nusarara, terkait judul tersebut, kedudukan dan peran. Terkait kedudukan dan perannya yaitu
Kedudukan Dia dan peran sebagai ASN ya, sebagai PNS. PNS, ASN ya, kurang lebih begitu. Tapi yang benarnya itu PNS. Ya, Bu. Bagaimana keterkaitannya, silahkan. Adanya rasa pelayanan publik yang ada di puskesmas, baik melalui pemberian informasi obat untuk meningkatkan keamanan pasien atau meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakat. Nah, itu sesuai dengan visi dan misi dari puskesmas itu sendiri, Ibu. Maaf ya, Ibu sedikit koreksi. Ibu sedikit koreksi supaya jangan salah kalian menjawab ya. Jadi yang dipakai untuk aktualisasi itu visi dan misi pemerintah daerah Kota Palu. Ya, tidak lagi visi dan misi anumu ya. Oh, ya, Bu. Visi dan misi pemerintah daerah Kota Palu. Oke? Oke, Bu. Berarti untuk Kota Palu, saya pikir Siapa dia coachnya dua-dua Ibu kalian? dikaitkan. Siapa coach kalian? Pak Bahrun, Coachnya Ibu. siapa? Pak Bahrun. Oke. Ya, silahkan Pak Bahrun tahu itu. Ya. Ya. Bagaimana keterkaitannya? Keterkaitannya itu untuk visi dan misi Kota Palu itu dia membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan, Ibu. Akin, sedikit Ibu komentar ya supaya kalian jangan untuk yang semuanya ya. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran. Artinya dia dikaitkan dengan tiga hal, pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Kalau dia ada terkait. Ya, kalau misalnya hanya dua terkait manajemen dan pelayanan publik boleh ya dijelaskan. Tetapi harus disinggung sedikit. Kenapa Ibu kasih lihat ini fungsi pegawai negeri? Kedudukan dan peran sebagai ASN, saya sebagai ASN memiliki fungsi ya. Nah, itu dikasih kait ke situ. Iya, Bu. Kalau fungsinya untuk yang di puskesmas itu dia lebih ke pelayanan publik, Ibu. Iya. Ya, silakan. Iya. Jadi pelayanan publik yang saya aktualisasikan di puskesmas berupa leaflet kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dan mengetahui tentang yang terkait mengenai informasi obat yang saya berikan, Ibu. Terus Oke, dari terkait dengan manajemen ada terkait dengan manajemen ASN? Manajemen ASN-nya itu berarti dia lebih meningkatkan kompetensi dari staf atau kami sendiri sebagai apoteker ataupun tenaga farmasi untuk mampu memberikan informasi yang benar, tepat kepada pasien atau masyarakat yang datang di Puskesmas Nusarara. Terus kalau untuk Perekat dan Pemersatu Bangsa, dia lebih ke tidak adanya pada saat pelayanan publik itu tidak ada istilahnya tumbang pilih, Ibu, pilih kasih dalam melaksanakan pelayanan publik. Tidak melihat dari golongan, ras, suku, budaya, ataupun status sosial dari pasien yang datang ke Puskesmas Nusarara. Jadi betul-betul kita di sana sebagai pelayan publik memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Luar biasa. Kira-kira, Ibu. Ya, terima kasih Akin. Jadi harus harus dipermantap itu ya, masih ada waktu ya, harus dipermantap. Jadi tekniknya walaupun Ibu bukan coach ya, Ibu cuma memberi tips ya, itu diketik, dibaca ulang-ulang, ini kasih baik lagi, ini kasih baik
print out ya. Kan kalau dia berdiri di samping kameramu tidak juga kelihatan kau membacanya. Walaupun lirik-lirik sedikit boleh nyontek cerdas. Oke. Ya, ini kita lihat ya. Bukan. Jadi ini potret birokrasi, tantangan internal dan tantangan eksternal yang Bapak Ibu, adik-adik hadapi ya sekarang dan ke depannya. Ini kalau Ibu sudah 32 tahun ya menghadapi hal ini, ya adik-adik baru start, tidak apa-apa. Jadi ini yang dikatakan tadi ya, minimnya komitmen dan kepemimpinan politik yang berpihak kepada pelayanan publik sendiri ya, terjadinya politisasi birokrasi ini kan ya, jadi adanya penentangan dari dalam birokrasi itu sendiri. Ini kan coba kita lihat ya, bukan main begitu banyak yang menentang presiden kita saja ya. Kita lihat ya di media sosial, wah untung Pak Jokowi itu orang sabar ya, dan istilahnya kalau ketemu dengan orang Sulawesi itu sebisa aku hantam itu, tapi untung dengan orang Jawa dia ketemunya. Jadi nah disinilah ya, ini juga minimnya kompetensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Kenapa reformasi birokrasi belum bisa tuntas dengan baik ya? Yang ini lemahnya semangat pelayanan publik. Wah, jadi jangan sampai ini tantangan ini yang kita menjadi bagian di dalamnya. Maksudnya kita yang memiliki andil, kita upayakan ini kita tidak contohnya ya lemahnya semangat. Kita harus bersemangat, tetap bersemangat. Ya, kita harus menguatkan semangat pelayanan publik. Apa yang kita lakukan itu merupakan amanah ya untuk kita lakukan, sehingga kita harus kuat. Bagaimana bersemangat untuk melayani publik, apalagi untuk garda terdepan di kesehatan ya, tidak gampang. Dengan situasi pandemi seperti ini, kita harus punya jiwa besar ya, harus punya semangat besar untuk bagaimana kita tetap menjaga diri kita, tetapi tetap juga melayani ya, melayani masyarakat di bidang, khususnya di bidang kesehatan. Bagaimana juga di bidang pendidikan ya, bagaimana kita bisa mencerdaskan anak bangsa kalau semangat kita tidak ada. Jadi kita tidak kreatif berpikir. Kalau hanya begitu-begitu tekniknya mengajar, otomatis anak didik kita apalagi SD dia akan merasa jenuh ya. Ini semua yang merupakan tantangan. Kalau tantangan eksternal tidak usah Ibu sebutkan karena itu cukup banyak. Oke. Ibu ingin memperlihatkan bagaimana pembangunan SDM aparatur ya. Ini lihat, kita akan mengarah ke tanda panah ini ya. Jadi diharapkan menjadikan ASN sebagai sebuah profesi yang mulia ya. ASN memiliki kekuatan dan kemampuan profesionalitas kelas dunia, tidak gampang ya. Jadi kenapa sekarang CPNS sudah diangkat dalam jabatan? Artinya kita diharapkan profesional. Kenapa penguatan kompetensi teknis bidang tugas diikutkan juga dalam masa pelatihan dasar? Ya. Karena ditahu bahwa ada kompetensi teknis bidang tugas yang kita masih lemah karena kita masih menjadi CPNS, maksudnya masih baru. Ada bagus kalau yang sudah pernah honor lama-lama sebagai guru, tapi kalau yang baru, ada yang pernah ikut latsar, dia baru 1 kali menengok sekolahnya, ya, karena dia baru lulus, langsung ikut latsar. Jadi dia belum pernah mengajar, baru pergi melihat, melapor,
Itu pun baru 3 hari di sekolahnya, karena sekolahnya jauh di pulau sana. Nah, diharapkan bagaimana manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Tadi kita sudah lihat bahwa wah, tidak gampang. 3 hal penting dalam sistem merit yang kita utamakan itu kadang-kadang ya mungkin di CPNS sudah mulai bisa ya, sudah mulai terang benderang dia kelihatan. Tetapi kalau promosi, ya, kalau promosi belum, ya, kualifikasi, kompetensi dan kinerja belum menjadi prioritas utama dalam promosi tadi. Ya, jual beli jabatan, apa itu? Oke. Berintegritas tinggi. Wah, kenapa di pelatihan dasar agenda 1 itu ya menaungi semua agenda? Kenapa di nilai-nilai dasar ada nilai integritas? Non parsial dalam melaksanakan tugas, ya. Berbudaya kinerja tinggi dan kesejahteraan tinggi. Diharapkan nanti ke depan, ini sekarang saja ini sudah CPNS ini sudah jadi kebanggaan calon mertua. Masih ada yang ini belum kawin? Masih ada yang belum kawin? Masih, Bu. Masih. Oh, masih. Bu. Tenang, Yang menjawab itu belum itu, Bu. Tenang saja. Ya, tenang saja. Karena apa? CPNS itu kebanggaan calon mertua loh. Mertua akan bangga, dia akan bilang ke tetangganya, kau tahu, calon mantuku itu CPNS. Sekarang katanya dia ini lagi ikut latsar. Wah, sekarang ini dia lagi ikut latsar. Saya tidak tahu juga apa itu latsar. Jadi, kenapa? Ya, karena dia sudah tahu bahwa kesejahteraannya itu terjamin. Ya, ada pensiunnya, aman. Ya, walaupun sudah pensiun masih digaji negara, coba. Ya, walaupun sudah jadi laskar tak berguna, ya. Di Malaysia kan even laskar tak berguna itu pensiun. Jadi, tapi dia masih digaji oleh negara. Nah, itu semua yang menjadi idolanya calon mertua. Jadi, dan CPNS itu harganya tinggi loh. Uang pandainya tidak tanggung-tanggung itu. Jadi, nah ini semua ya. Jadi diharapkan ini. Kenapa Ibu tidak sampaikan lagi ini yang dibawanya tanda panah ini? Ini diharapkan akan beralih, ya, akan beralih ke tanda panah merah ini. Nah. Lihat, sejak pengangkatan pertama sebagai PNS, sedikit lagi kalian akan mendapat SK PNS. Ya, 20% tambah gaji. 20%, lumayan loh. Kalau sekarang 2 juta bisa bertambah. Hampir 300.000 lagi tambahnya. Oke. Nah, ini perjalanannya cukup panjang, ya. Ada yang sudah 35 tahun, ya. Karena ini rata-rata dari golongan 3 ya, rata-rata dari golongan 3. Jadi kalau yang dari golongan 2 itu kan masih mudah dia. Nah, biasanya dia kalau dari golongan 2 biasanya lulus SMA atau lulus diploma langsung masuk kerja. Itu panjang, biasanya sampai 30-40 tahun. Nah, kalau contoh seperti Ibu 32 tahun. Jadi kalau sampai pensiun tidak ada halangan ya
35 tahun, 60 tahun. Jadi, nah, kalian juga demikian, kurang lebih seperti itu. Inilah perjalanan karir yang setelah itu diangkat dalam jabatan, dibina secara terus-menerus. Ya, harus dari pimpinan yang dari OPD terkait yang membina, atau kita sendiri juga yang mempunyai inisiatif untuk meningkatkan, ya, baik kualifikasi kita maupun kompetensi kita, ya, kinerja kita. Kalau kinerja kita bagus, tidak usah kita cari-cari muka kerja, kita akan dipromosikan, karena yang akan promosikan kita adalah pimpinan kita. Dia akan menyampaikan kepada yang lain, wah bagus sekali nih stafku. Pokoknya semuanya beres. Oke. Nah, pengembangan karir. Dan bagaimana itu pengembangan karir? Jadi pengembangan karir itu meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Tapi ingat ya, sebagai calon pegawai negeri sipil, ya, kita kan sudah belajar etika publik, termasuk etika bagaimana kita berperilaku ya di tempat kerja kita. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan di tempat kerja kita, itu pimpinan kita juga harus mengetahuinya. Kalaupun contoh ya, di kabupaten lain ini, bukan di Kota Palu, masih CPNS sudah mau ikut ya, ikut yang lainnya, ikut diklat yang lain supaya dia bisa pindah, karena dia merasa, aduh saya ini ada di daerah terpencil, kalau saya ikut ini saya lulus, saya bisa pindah di tempat di kota, padahal sudah tanda tangan 10 tahun mau mengabdi di daerah tersebut. Nah, kita harus punya etika, ya, etiket. Bagaimana kita berperilaku di tempat kerja kita. Tidak asal kita mau saja. Ya, karena ada yang kena ya, ada kena pembinaan, istilahnya pembinaan. Karena dia melakukan suatu hal yang akibatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan dia mendapat bukan diskualifikasi tapi pembinaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Ibu sambil lihat ya beberapa teman tadi. Sekarang Ibu mau tanya ke Pak Saipul. Ya, Ibu harus mengetahui satu-satu ini. Saipul. Iya, Bu. Ya, bagaimana keterkaitan, kedudukan dan peran PNS dalam aktualisasi Bapak? Silakan, supaya tidak mengantuk ini, karena ini jam-jam kritis ini, Ibu harus variasikan dengan komentar dalam pelaksanaan aktualisasi di tempat saya melakukan aktualisasi. Kebetulan kegiatan yang saya lakukan itu kegiatan Gebiar Perpustakaan, Ibu. Jadi banyak terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang saya lakukan ini di mana memberikan motivasi kepada siswa supaya kemampuan membacanya itu semakin meningkat, Ibu. Lanjut. Kemudian bentuk pelayanan yang saya lakukan juga ini, Bu. Bentuk pelayanan bukan manajemen ASN. Ya, manajemen ASN ya, bentuk keterkaitannya dengan aktualisasi saya itu saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Itu selalu dalam kegiatan selalu melibatkan kepala sekolah. Oke, dengan kepala sekolah bukan koordinasi saja adikku ya, tetapi konsultasi. Iya, konsultasi, Bu. Ya, supaya
mendapatkan saran-saran dari kepala sekolah, itu keterkaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian Lagi yang ke arah wall of government-nya, saya melibatkan orang tua juga, untuk kebetulan kegiatan saya ini lomba, Ibu, kan lomba membaca cerpen. Jadi saya tidak bisa mengumpulkan siswa itu di sekolah. Jadi saya meminta bantuan orang tua untuk menyampaikan ke anak-anaknya terkait lomba yang akan saya lakukan. Gitu. Itu bentuk keterkaitan dengan wall of government. Oke. Ada yang perlu Ibu ingin tambahkan ya? Ada Ibu ingin tambahkan bahwa dalam pelaksanaan Ibu ingin tambahkan terkait dengan manajemen, ya, manajemen PNS atau manajemen ASN. Sebagai ASN ya, dalam melakukan kegiatan aktualisasi, saya merencanakan kegiatan saya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, ya. Ini kan semua nilai-nilai yang ada yang kita kaitkan dia. Jadi kaitkan apa yang kita jelaskan itu juga dengan nilai-nilai yang kita lakukan, ya. Saya mempersiapkan saya dalam rangka pelaksanaan manajemen ASN. Saya mempersiapkan pelaksanaan aktualisasi saya ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan kerja keras, ya, dengan tekun, supaya saya bisa membuat perencanaan yang baik dan saya melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan profesional, ya. Bagaimana saya bisa melayani, ya, dalam pelaksanaan kegiatan itu saya bisa melayani siswa-siswi saya dengan sebaik-baiknya, ya. Dan saya mengevaluasi kegiatan ini. Jadi ingat ya, dalam manajemen sebagai seorang PNS, manajemen PNS atau dalam artian manajemen, ya, itu 3 komponen penting yang harus kita sebutkan. Merencanakan dengan sebaik-baiknya dengan target-target yang jelas, kan ada kejelasan target, ya. Itu semua dikasih kait-kait begitu, ya. Melaksanakan perencanaan dengan target-target yang jelas, dengan tekun. Setelah itu saya melakukannya dengan profesional. Sebagai pelayan publik, saya melakukan itu dengan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan orang tua, ya, untuk bagaimana kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya mengevaluasi. Ada evaluasinya? Dalam kegiatan? Ada? Bagaimana ke evaluasinya? Kalau dalam saya bentuk apa? Evaluasinya di kegiatan saya itu saya melakukan menyusun ini lembar perbandingan, Ibu, perbandingan setelah sebelum dilakukan kegiatan dan sesudah. Sesudah itu namanya evaluasi. Mau bagaimanapun bentuknya tidak ada masalah, ya. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi intinya ada kita mengevaluasi apakah kegiatan kita ini pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, ya. Itu yang penting. Oke. Nah, kita lihat lagi. Oke. Jadi sambil Ibu jelaskan, Ibu selalu balik bertanya ya tentang kedudukan dan peran. Karena itu 3 hal penting, yang harus menjadi dasar dalam nanti menghadapi uji seminar nanti, ya. Salah satunya, selain nilai-nilai dasar PNS, selain aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dengan indikator-indikatornya, itu salah satu yang dijelaskan juga adalah keterkaitan aktualisasi dengan kedudukan dan peran, ya, PNS dalam NKRI. Mari kita lihat lagi, ya. Tujuan utama Undang-Undang ASN yang nomor berapa tadi? Nomor 5 tahun 2014 tadi, ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa, nanti Pak Rian tanya sudah lupa. Ya. Ini diharapkan terwujudnya ASN yang memiliki integritas,
profesional, melayani dan sejahtera. Ini dia punya, ini meningkatkan ya banyak hal yang harus ditingkatkan sehingga apa yang diharapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi guru adalah profesi, ya. Kita sebagai guru profesi, apoteker juga profesi, sama dengan Ibu Widya Suara profesi. Jadi biasanya ada ikatan apoteker, ikatan guru, ya, ada hal-hal demikian. Itu adalah ikatan profesi yang di dalamnya kita bisa menimba ilmu dan meningkatkan keahlian kita. Nah, tadi ya kita ini mengulas sedikit saja karena Ibu punya tugas, ya, Ibu punya tanggung jawab harus menyampaikan ini sehingga Ibu harus menyampaikan ini juga. Walaupun tadi sudah diulas dengan baik, ya, Ibu tahu dua kelompok sudah mengulasnya, memberlakukan sistem merit yang walaupun belum terlaksana dengan baik dan ada daerah-daerah tertentu karena terkendala dengan teknologi informasi dia masih sulit. Ini yang dia seleksi dan promosi dilakukan secara adil dan kompetitif. Nah, ini belum ini, ya, biasanya yang seleksi CPNS oke, ya. Karena sekarang ini yang muncul di depan ibu-ibu yang ada di depan ibu ini, ya, 11 orang yang memang standarnya ada di atas rata-rata. Ya, artinya seleksi CPNS yang dilakukan sekarang ini sudah kompetitif. Memang cuma yang unggul yang bisa lulus. Ya. Yang unggul saja yang bisa lulus. Itu sudah kompetitif. Tapi kalau promosi, bagaimana kalau promosi di Kota Palu? Ada yang ingin komentar? Coba komentar dulu. Silahkan dikomentari. Promosi di Kota Palu bagaimana? Apakah sudah kompetitif juga? Sedikit berpendapat Ibu ya. Ya, silahkan. Terkait promosi yang dilakukan di Kota Palu, kalau menurut saya Ibu, dari pandangan saya belum ada sistem yang mengatur Ibu ya, seperti sistem yang diterapkan dalam penerimaan CPNS. Jadi belum ada sistem jelas yang mengatur, sistem informasi yang jelas atau teknologi informasi yang digunakan dalam melakukan promosi di instansi-instansi di Kota Palu. Ya, mungkin itu saja. Ya. Ke depan. Oke, terima kasih Pak Daud. Ke depan diharapkan ya, zamannya adik-adik nanti promosi itu sudah kompetitif juga. Karena seleksi CPNS sudah kompetitif diharapkan ya. Makanya tingkatkan 3 hal tadi. Ya. 3 hal dalam sistem merit yang harus adik-adik perhatikan. Nah, menerapkan prinsip fairness. Ini diharapkan. Pemberian gaji, reward, dan punishment berbasis pada kinerja. Kalau di Jakarta ini sudah ya, di DKI Ibu sudah lihat, sudah. Jadi, punishment tidak dapat tunjangan kinerja gara-gara tidak menanggapi permasalahan yang ada. Menerapkan standar integritas dan perilaku pelayanan publik yang baik. Manajemen SDM dilakukan secara efisien dan secara efektif dan efisien. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan pejabat penguasa yang semena-mena. Itu yang tadi disarankan ya, kelompok berapa itu, bahwa jangan pembina bupati supaya intervensi politik. Ya, ini boleh diusul ke Komisi ASN. Siapa tahu ini bisa ditanggapi, ya, supaya menghindari hal-hal yang demikian. Jadi diharapkan ini bukan tidak mungkin terjadi, ya, bukan ini karena sudah dalam bentuk undang-undang dan undang-undang itu harus dilaksanakan walaupun pelaksanaannya itu masih bertahap, ya, masih sementara menuju, jadi masih OTW, ya, ada yang sudah bikin, ada yang belum, ya, jadi ada beberapa kementerian sudah buat. Ini
Ibu hanya ingin memperlihatkan perubahan kebijakan menurut ini ya, bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang ASN. Jadi diharapkan ASN dinamis mengikuti tupoksi yang dinamis juga. Ya, contoh sekarang, ya, CPNS ini sekarang kan anak-anak milenial. Dengan adanya pandemi, sekolah harus daring. Ya, walaupun sulit, tetapi harus dilakukan. ASN harus dinamis juga mengikuti perkembangan zaman. Ceritanya kan seperti lalu, yang pelatihan ini yang secara daring ini beberapa tahun lagi sebenarnya harus dilakukan, diharapkan. Tapi karena ada pandemi dia menjadi lebih cepat. Ya, ini beberapa hal yang Ibu ingin perlihatkan. Ya, jadi Ibu ingin memperlihatkan juga 10 aspek ASN yang dilakukan oleh Undang-Undang ASN. Ya, tetapi sebelumnya Ibu ingin tanya lagi ya. Ibu ingin tanya lagi. Coba Ulfa Sari menjelaskan bagaimana keterkaitan, belum tadi Ulfa ya, Ibu belum tanya ya, keterkaitan kedudukan dan peran. Keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam dalam pelaksanaan aktualisasi. Silahkan. Kebetulan pelaksanaan aktualisasi yang saya ambil itu Ibu, peningkatan kemampuan lebih ke gurunya. Nah, kegiatan Apa judulmu? Peningkatan kemampuan guru dalam mengolah nilai siswa menggunakan Microsoft Excel, Ibu. Oke. Jadi keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN itu lebih ke manajemen ASN, Ibu. Kenapa? Karena yang saya lakukan di sini lebih ke peningkatan mutu ASN yang ada di sekolah, yaitu guru-guru. Adapun bentuk pengelolaan ASN yang saya lakukan untuk kegiatan saya itu ya, yang awalnya itu perencanaan, di mana perencanaannya itu saya lakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke kepala sekolah dan guru-guru yang akan mengikuti kegiatan tersebut, kemudian mempersiapkan segala alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan in-house training tersebut, Ibu. Kemudian pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai atau yang diharapkan. Adapun evaluasi yang dilakukan yaitu membandingkan kemampuan guru sebelum dilaksanakan kegiatan in-house training tersebut dengan setelah dilaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan adalah upaya untuk peningkatan pelayanan publiknya, Ibu, agar bentuk pelayanan publik ke siswanya bisa lebih optimal. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya, terima kasih Ulfa. Tadi konsultasi dengan mentor. Ya, jangan bilang koordinasi dengan mentor, ya, konsultasi dengan mentor dan berkoordinasi dengan rekan guru, rekan sejawat. Ya, dengan atasan kita konsultasi. Ya, dengan atasan kita konsultasi namanya. Dengan rekan guru karena dia istilahnya satu rang dengan kita, ya, sama-sama guru dalam artian dalam jenjang jabatan, jadi dia koordinasi, ya, tidak terkait dengan WOG, tidak. Kalau berdasarkan penjelasan dan pertanyaan saya tadi sebelumnya, Ibu, tidak berkaitan karena yang dilakukan itu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Oke, tidak apa-apa dia tidak berkait ya. Yang penting penjelasanmu yang bagus ya. Penjelasanmu artinya kau memahami itu dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Jadi itu sudah Ibu katakan tadi, kenapa Ibu memancingmu menjelaskan, siapa tahu
memanggil instruktur dari tempat lain yang lebih ahli, tidak apa-apa. Karena ada juga yang melakukan kegiatan aktualisasinya dengan menghadirkan ya penceramah, pembicara yang dari luar. Tidak apa-apa. Itu artinya ada kolaborasi dengan ahli. Ya, contoh misalnya di rumah sakit, dia mendatangkan atau berkolaborasi dengan dokter ahli, ya, dokter ahli dalam memberikan in-house training, ya boleh. Jadi itu ada kolaborasi sehingga bagaimana meningkatkan skill petugas dengan menghadirkan dokter ahli atau pembicara dari yang luar, misalnya bagaimana pengalaman-pengalamannya sehingga menjadi pengusaha sukses, ya misalnya menjadi pejabat yang sukses, dia hadirkan ya sebagai narasumber. Tidak apa-apa, boleh saja. Oke. Terima kasih. Baik, kita lihat lagi ya. 10 reformasi manajemen ASN yang dilakukan ini penetapan kebutuhan ya. Harusnya ya analisis jabatan ya ini dilakukan untuk penyusunan kebutuhan 5 tahun. Dan formation artinya kebutuhan dapat dilihat oleh orang lain, mudah dilihat, diakses oleh orang lain. Pengadaan sistem registrasi online dalam penerimaan ASN, seleksi menggunakan CAT. Ini sudah ya, kalau ini sudah oke ini. Cuma yang di atas ini yang masih kadang-kadang formation ini masih agak tertutup sedikit. Ya, dia tidak terbuka luas ya, sehingga istilahnya masih ada hal-hal yang ini diharapkan reformasi ini bisa berjalan ke depan dengan baik. Pengembangan ya, pengembangan ini berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi. Perencanaan suksesi dan talent pool ya, seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan. Ini yang belum ya, open recruitment untuk CPT. Kalau untuk Sekda, oke sudah ya. Tetapi Ibu pernah ikut ya, Ibu pernah ikut seleksi calon Sekda ya. Tapi karena Ibu sudah tahu ini ada unsur politiknya besar dan Ibu tidak terlalu hobi di situ. Ibu tidak mau Ibu punya pekerjaan terlalu istilahnya ditekan oleh politik sehingga Ibu tidak bisa berkreasi dengan baik ya. Itu ibu itu punya model ya, istilahnya Ibu punya passion, begitu Ibu tidak suka Ibu bekerja karena ada unsur-unsur politik. Nah, sehingga waktu itu Ibu katakan Ibu mau ikut hanya untuk memenuhi ya, hanya untuk memenuhi bahwa harus 3 yang ikut ya, karena ibu punya pangkat sudah cukup tinggi ya, sudah 4C, Ibu bisa ikut. Dan Ibu bilang sama waktu itu Pak Bupati, Ibu hanya menggenapkan ya, Ibu hanya menggenapkan 3 yang harus ikut, tapi Ibu tidak punya minat untuk menjadi sekap ya. Ibu tidak punya minat menjadi sekap karena unsur politiknya terlalu besar. Ibu tidak suka bekerja karena ada tekanan politik di dalamnya. Tidak bisa mengembangkan kreativitas lebih ini ya. Nah, ini diharapkan demikian. Diklat merupakan hak 20 JP ya. Itu hak pegawai negeri sipil dalam pengembangan. Ya, diklat atau pendidikan dan latihan itu merupakan hak 20 JP. Dan itu harus teranggarkan harusnya. Ya. Mari kita lihat lagi penilaian kinerja. Berdasarkan SKP. Ini harusnya penilaian 360 derajat ya. Dari diri sendiri, atasan langsung, teman, tapi ini belum berjalan dengan baik. Oke, kadang-kadang ke depan yang mudah-mudahan zamannya adik-adik ini sasaran kerja pegawai ini sudah
sudah dinilai dengan baik. Tetapi kalau saat ini masih belum. Yang Ibu tahu, yang Ibu rasakan masih belum. Masih ada yang tidak sesuai dengan yang sasaran-sasaran kerja yang ada. Disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Sudah mulai, ya. Sudah mulai ada, ya, sudah mulai ada ini masalah tentang disiplin, bahwa kalau, perhatikan ya, kalau adik-adik ada keberatan atasan, jadi sekarang ini atasan kita boleh keberatan dengan kita, dengan bawahan. Misalnya kepala sekolah keberatan dengan adik-adik sebagai guru yang tidak masuk-masuk, ya, bisa dia keberatan dan itu bisa menjatuhkan penjatuhan hukuman. Atau sekarang ini yang sudah Ibu lihat, ada teman-teman Ibu yang sudah pernah dikenai sanksi oleh Tipikor. Banyak kasihan ya, yang sudah dijatuhi hukuman, ya, itu sudah masuk penjara, ya, masih muda, tapi sudah pernah kerja ulang, tapi karena aturan ini berlaku, jadinya dia diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal belum masa pensiun. Nah, penghargaan juga diberikan berdasarkan capaian kinerja. Jadi mudah-mudahan ini reformasi manajemen bisa berjalan. Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja. Wah, ini belum pernah Ibu lihat ini. Jadi belum pernah ini Ibu tahu kalau ini. Ya, kalau ini Ibu sudah pernah lihat penghargaan diberikan berdasarkan kinerja di Jakarta, tapi masih ya. Kalau DKI sudah ini. Pencapaian diberikan berdasarkan pencapaian kinerja, penghargaan. Artinya dia mendapat tunjangan yang besar karena memang kinerjanya bagus. Ya, ini di Jakarta sudah. Mudah-mudahan di Sulawesi Tengah juga akan demikian. Nah, ini penggajian dan tunjangan. Wah, ini menarik minat ini untuk dicermati dengan baik ya. Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah. Ya, cuma sayang Sulawesi Tengah tidak masuk. Ada beberapa tempat daerah terpencil, ya, Sulawesi Tengah untuk daerah-daerah terpencil dia kena. Karena ada beberapa guru yang mengatakan bahwa dia suka di situ karena dia mendapat double gaji. Jadi tidak usah mengeluh, ya, tidak usah mengeluh bahwa saya ada di tempat terpencil yang tidak ada signalnya, tidak ada listriknya. Saya bilang wajar karena kau dapat dua kali gaji. Jadi wajar kalau kau merasakan itu. Kalau kau hidup di kota Palu dan dapat begitu tidak mungkin lah. Jadi tetap bersyukur bahwa saya walaupun di daerah yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan, sehingga kalau mau cas HP-nya, ya, mau dapat seperti Ibu katakan tadi, turun dulu katanya, turun dulu di kota, cas dulu HP-nya, baru bisa baca WA. Nah, jadi waktu Ibu WA dia, Ibu maaf saya tidak baca WA Ibu 1 minggu karena baru turun saya ini cari signal. Jadi mohon dimaafkan. Tapi Ibu bilang kau harus tetap bersyukur karena kau mendapat tunjangan dengan kemahalan sesuai indeks wilayah. Jaminan pensiun dan hari tua. Wah, ini kan sekarang ada di sosmed Ibu baca. Luar biasa ya, dapat 1 miliar pensiun katanya. Nah, perlindungan, ini perlindungan ada bantuan hukum. Kalau ini Ibu sudah tahu, sudah pernah Ibu lihat bahwa ada bantuan hukum. Kalau kita melakukan suatu hal yang menurut hukum itu salah, tapi karena dalam pekerjaan kita dia bisa diberi bantuan hukum. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi sama yang berikut ya. Sama Zul, coba bagaimana keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan aktualisasimu? Iya Ibu, silakan Zul. Iya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
rancangan kegiatan aktualisasi saya judulnya peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan media gambar pada pembelajaran matematika di kelas 2 di SD 6 Kayu Maluai Ngapa. Kalau di kegiatan saya itu Ibu ada manajemen ASN, keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS. Seperti di manajemen ASN itu dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dilaksanakan secara sendiri dengan bertanggung jawab, dilaksanakan secara sendiri. Terus juga Ibu kalau di bagian whole of government-nya itu saya bekerja sama juga dengan orang tua karena meminta izin agar anaknya bisa hadir di sekolah dalam proses pembelajaran karena kita kan di masa pandemi. Jadi sebelum juga saya turun ke rumah-rumah orang tua, saya dulu konsultasi dengan kepala sekolah meminta izin. Kalau diperbolehkan melakukan pembelajaran, maka saya turun meminta izin kepada orang tua siswa. Selanjutnya itu di pembelajaran itu, di kegiatan saya itu juga ada pelayanan publik. Pelayanan publik itu. Pelayanan publik maksudnya itu memberikan pembelajaran kepada siswa secara tulus, dalam proses pembelajaran menyampaikan materi sesuai dengan yang akan diajarkan. Selanjutnya itu setelah selesai proses pembelajaran dilaksanakan evaluasi apakah dengan menggunakan media itu ada perubahan dari siswa tadi. Bisa tidak mereka menerima materi yang saya ajarkan dengan menggunakan media gambar itu, Ibu. Mungkin begitu saja, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kita menjelaskannya ya, kedudukan dan peran sebagai PNS dalam NKRI atau dalam pelaksanaan aktualisasi. Kita menjelaskannya sudah betul dari perencanaannya, langsung nilai-nilai juga kita kaitkan ke situ ya. Saya melaksanakan perencanaan dengan tulus ya, dengan kerja keras, dengan mandiri ya. Jadi di situ kita sudah mengkaitkan dengan nilai-nilai, tetapi dari segi manajemennya mulai perencanaan ya. Dalam pelaksanaannya kita juga melibatkan orang tua bagaimana supaya bisa untuk meminta izin ya, berkonsultasi dengan kepala sekolah, misalnya berkoordinasi dengan rekan sejawat, rekan-rekan guru ya. Jadi dia harus dikaitkan secara keseluruhan terkait dengan 3 mata pelatihan yang kita ampuh di dalam agenda 3 ini, dan juga bagaimana nilai-nilai dasar yang kita lakukan ya dalam menjelaskannya. Kalau Ibu dia harus ada kegiatan inti yang itu harus dijelaskan nilai-nilai dasar PNS-nya, tetapi secara keseluruhan keterkaitan dengan agenda 3 harus dijelaskan. Makanya Ibu bertanya ya, supaya Ibu bisa luruskan ya, mana yang belum lurus disampaikan. Nah, Ibu yang sudah Ibu katakan tadi bahwa 3 hal pokok dalam sistem merit ya, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya, tadi itu sudah kita bahas 10 yang akan direformasi dalam birokrasi kita, ya, dalam manajemen. Jadi dalam sistem merit 3 hal. Walaupun ini dikatakan tadi bahwa untuk promosi dan lain sebagainya belum bisa terlaksana, baru pengadaan CPNS yang sudah. Tapi syukur-syukur adik-adik sudah merasakannya. Ya, syukur adik-adik sudah bisa merasakannya, sehingga tidak lagi mengeluarkan hal-hal yang memberatkan ya, tidak lagi demikian. Nah, itu zaman dulu
dulu saja ya, zaman dulu, tidak lagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini bagaimana sudah menerapkan sistem merit yang baik untuk pengadaan CPNS. Ini tadi sudah juga dijelaskan ya. Ibu cuma mengulang, hanya sekedar mengingatkan bahwa 3 hal penting itu secara adil dan wajar. Ya, secara adil dan wajar. Susah ini, adil dan wajar. Tanpa membedakan, nah ini latar belakang politik. Ini yang masih susah dalam promosi. Kalau tim sukses, awas. Ya, tim sukses masih dekat api namanya. Ya, tetapi mudah-mudahan di zamannya adik-adik sudah tidak demikian. Ya, sudah seperti yang kita inginkan bahwa urusan kepegawaian bukan urusan politik. Walaupun sekarang demikian maunya, tetapi pelaksanaannya belum. Ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Nah, jadi kapan ya Ibu ada coachingnya Ibu, dia agak sulit bicara. Karena agak sulit, tidak terlalu jelas bicaranya. Memang itu agak sedikit kesulitan, tetapi dia semangatnya tinggi, tetapi dia mampu menyelesaikan tugas aktualisasinya dengan, tapi dia jago komputer. Nah, ini komponen manajemen PNS ini yang Ibu tandai merah ini, yang lainnya masih tadi sudah Ibu sampaikan. Kita lihat ya, di sini ini komponen-komponennya. Aku perlihatkan sejenak. Oke, Ibu ingin sedikit memperlihatkan tentang bagaimana manajemen talenta. Ya, Ibu stop share dulu ya. Sebelum Ibu masuk ke manajemen talenta, Ibu ingin tanya lagi. Tadi Lili, ya, Lili belum ya menyatakan bagaimana keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam aktualisasi. Silakan Lili. Aktualisasi saya itu peningkatan pengawasan guru dan peningkatan pengawasan belajar dari rumah atau BDR oleh guru dan orang tua melalui buku kontrol siswa di SD 2 Talise. Aktualisasi apa judul aktualisasi saya keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu adanya whole of government, karena adanya kesamaan tujuan dan kerjasama antara saya sebagai guru dan orang tua, yaitu sama-sama ingin meningkatkan pengawasan kegiatan belajar siswa di rumah. Dalam pelaksanaannya saya melaksanakan fungsi ASN, yaitu dengan pelayanan publik yang baik. Jadi saya selalu mencoba melayani dengan baik, seperti menerima keluhan jika mereka mengalami kesulitan dalam pengawasan belajar di rumah. Demikian Bu penjelasan singkatnya. Oke, evaluasinya? Evaluasinya itu berupa angket atau kuesioner kepuasan orang tua dalam penggunaan buku kontrol siswa. Karena mereka yang menggunakan buku kontrol siswanya. Jadi ada kerjasama saya dan orang tua yang mengawasi pembelajaran di rumah dan mereka catat di buku kontrol siswa tersebut. Jadi orang tua yang mengevaluasi apa yang dilakukan oleh siswa, ya, karena dia mengerjakannya di rumah. Iya. Ada apa di buku kontrol siswa itu mereka mengisi kegiatan apa saja yang dilakukan siswa, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan siswa di rumah yang masuk dalam nilai sikap itu juga mereka isi. Jadi evaluasinya berupa angket.
Oke, berupa angket dari orang tua ya. Jadi itu sekali lagi Ibu sampaikan ya di dalam menjelaskan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI terkait dengan aktualisasi itu tadi sudah beberapa yang menjelaskan ya, beberapa yang menyampaikan, tapi itu sekaligus juga nilai-nilai dasar PNS itu langsung dikasih kait ya kalau menjelaskan itu ya supaya dia mengalir sebagaimana apa yang kita lakukan ya supaya dia lebih kelihatan bahwa memang itu bukan kita tidak lakukan ya, memang keterkaitannya itu sambung menyambung ya. Sudah baik, ada beberapa yang sudah menyampaikan dengan baik. Jadi Lili juga sudah menyampaikan dengan baik. Jadi sampai di evaluasinya jangan lupa ya bahwa itu kita mengevaluasi melalui orang tua, tetapi setelah itu hasil evaluasi akan saya analisis ya dan melaporkannya kembali kepada mentor. Jadi paling tidak kita menggambarkan bagaimana aktualisasi itu kita lakukan. Oke. Nah, oke. Ibu ingin tanya siapa lagi yang belum, tapi belum sekarang. Ibu ingin mau lihat manajemen talent dulu. Masih ada yang belum menyampaikan keterkaitan? Tidak usah ragu-ragu supaya ibu bisa kasih lurus ya, supaya ibu bisa luruskan. Nanti sebentar angkat resen saja siapa yang belum menyampaikan keterkaitan antara kedudukan dan peran dengan aktualisasi. Kalau catatan ibu ini tadi Elin sudah ya? Belum Ibu. Oke, sebentar. Jangan dulu sekarang. Oke, jangan dulu. Ibu perlihatkan dulu bagaimana manajemen talent itu sekedar diketahui ya. Sekedar diketahui dari ini yang Ibu lihat dari berbagai sumber. Nah, jadi dalam PP nomor 11 tahun 2017 yang diubah dalam PP nomor 17 tahun 2020, ini ada hal yang kita ingin soroti dengan baik, pengembangan karir dan kompetensi. Ya, adik-adik ini kan masih CPNS, wah karirnya masih panjang ya. Ini habituasi ini baru awal, ya, baru awal dari bagaimana karir mulai dikembangkan ya. Jadi kita akan lihat bagaimana indikator memiliki manajemen karir. Jadi ini diperoleh dari manajemen talentnya, bagaimana perencanaan pengembangannya dan rencana suksesinya. Ya, Ibu ingin memperlihatkan bahwa Presiden juga, Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa di sini kita lihat meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Ya, hari kita lihat ya, apa sih itu talenta? Ya, jadi bakat atau kemampuan khusus yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Jadi bakat, passionnya kita, ya kita harus kalau ini kita harus bisa melihat, misalnya kita punya anak, oh bakatnya di sini, ya dia ini senang dari segi seni, oh dia ini senang teknik, dia ini senang apa ya? Apa yang menjadi bakat atau kemampuan khusus? Dan ada yang kidal di sini? Ada yang menulis dengan tangan kidal? Gue tanya dulu, halo? Ada yang tangan kidal? Tidak ada? Tidak ada tangan kidal ya. Biasa tangan kidal itu dia terampil dari segi beberapa hal, dia memiliki keterampilan khusus. Nah. Atau dia bisa bersifat alami, ya. Atau
dalam artian keterampilan dan pengetahuan yang merupakan sesuatu yang bisa diperoleh dari luar. Jadi dia bisa merupakan bakatnya, ya. Jadi misalnya dia seninya tinggi, itu memang sifatnya alami, biasanya turun temurun. Contoh ya, kalau neneknya pintar suaranya bagus, ya ini ya, suaranya bagus, pasti ada anaknya juga yang suaranya bagus. Pasti juga ada cucunya yang suaranya bagus. Ya, biasanya demikian. Kalau kita melihat, oh, bagus dia menyanyi. Setelah kita telusuri, oh ternyata ada. Ya, itu artinya dia merupakan bakat atau kemampuan yang sifatnya alami. Itu juga talent. Ya, talenta juga yang dia miliki. Nah, sementara apa dikatakan talentful? Ibu hanya ingin menyampaikan ini ya, Ibu ingin menyampaikan suatu, bukan juga hal baru ini. Ini hal sudah diketahui, mungkin adik-adik juga malah sudah lebih tahu dari Ibu, ya. Tetapi Ibu ingin menyampaikannya ini dalam agenda 3 paling tidak. Nah, ini hal yang Ibu ingin sampaikan. Supaya nanti kalaupun ini sudah digunakan, adik-adik sudah tahu. Karena zamannya adik-adik nanti ini akan dilakukan, ya. Talent pool akan dilakukan. Di sini kalau talent pool itu sekelompok individu yang diidentifikasi mempunyai beberapa kemampuan atau talent, ya. Di sini untuk mengisi jabatan strategis dalam suatu organisasi. Nah, diperlukan, kenapa ini diperlukan? Karena sosialisasi, spesialisasi, dan sofistifikasi pekerjaan sehingga talent perlu dikembangkan secara khusus. Ya, jadi spesialisasi. Ada beberapa kementerian, dia sudah mengklasifikasi mana orang-orang yang cocok. Ya, kalau di Jepang, ya ini kalau di Jepang ya, bukan cuma talent yang dia lihat, tapi golongan darah. Oke, golongan darah. Ibu ingin lihat mana golongan darah A? Ibu stop share dulu ya. Ibu ingin lihat secara keseluruhan. Siapa yang bergolongan darah A? Oke. Darah B? Mana darah B? Oh, banyak darah B. 5 darah B. Darah O? Darah O? Oke. Darah AB ada? Darah AB ada? Oh, oke, tidak ada ya. Nah, Ibu share screen lagi. Oke, jadi kalau di Jepang, dia sudah lebih spesifik melihat dari golongan darah. Karena dari golongan darah ada kecenderungan. Ya, golongan darah B itu kreativitasnya tinggi. Tetapi dia agak dia kreatif tapi easy going. Ya, dia easy going kalau golongan darah B. Dia agak sedikit, orang Manado bilang kapuraca. Tidak terlalu tertib dibandingkan golongan darah A. Kalau orang golongan darah A agak perfect sedikit. Wah, apa-apa tertib, apa-apa teratur. Nah, Ibu ini termasuk golongan darah A. Kalau sudah, dia jangan lupa kunci pagar ya. Ibu pikir cek ulang lagi. Sudah kunci betul belum? Nah, tapi kalau golongan darah B tidak pusing. Sudah pikir tidur. Karena suaminya Ibu golongan darah B. Jadi, kalau golongan darah B itu agak sedikit, orang bilang berantakan. Agak berantakan sedikit. Nah, yang susah itu kalau golongan darah B ketemu dengan golongan darah B. Wah, Ibu pernah lihat. Jadi di rumahnya itu Ibu bilang sama temannya Ibu, ini rumah atau gudang ini. Jadi Ibu pernah lihat itu. Ibu tanya sama dia, kau betahnya ini, dia bilang, ih di rumah ini sudah biasa di rumahku ini. Sudah biasa ini begini. Ibu tanya sama dia, ini rumah atau gudang ini? Semua terhambur. Nah, tapi itu kalau di Jepang ya. Jadi dia menempatkan seseorang sudah berdasarkan golongan darah, sudah lebih spesifik dan sudah diteliti dengan baik tentunya. Golongan darah O, ini dia punya jiwa kepemimpinan yang besar, tetapi kadang-kadang sifat pesimisnya besar juga.
dia takut-takut apa berani-berani tidak. Berani-berani tidak ya, bagaimana itu berani-berani tidak. Nah, itu cuma sekilas. Kita kembali lagi ke talent. Nah, di sini akan dari talent pool ini kita akan dikelompokkan individu yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi yang lowong. Kita lihat lagi ya. Ibu ingin memperlihatkan ini ya, supaya adik-adik sudah bisa, kalau ke depan ini sudah dilakukan, sudah tidak lagi kaget, iya Ibu Stince pernah sampaikan ya. Jadi kenapa manajemen talenta ini sudah digaungkan? Karena ini untuk memastikan organisasi mempunyai SDM yang handal dengan jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan untuk saat ini dan masa akan datang. Ini identifikasi, pengelolaan, dan pengembangan talent. Jadi agar organisasi ini bagus, talent pool ini akan berkesinambungan. Kita lihat nanti ya. Di sini, ini alasan untuk membangun talent pool ini ada beberapa alasan, ya. Identifikasi talenta juga ini berdasarkan kinerja dan potensi. Ibu ingin perlihatkan ini deh, ini Ibu ingin perlihatkan. Coba kalian, ada bahasa Inggrisnya tapi Ibu cari sampai dapat bahasa Indonesianya supaya lebih mudah kita pahami, ya. Lihat di sini. Kinerja, ya, highly effective dengan less than effective. Kita lihat bahwa di sini ada 9 kotak, ya, yang dilihat bagaimana pegawai-pegawai itu akan masuk dalam matriks mana dia, ya, dia masuk dalam matriks mana? Apakah dia masuk dalam ini, matriks 4, ya. Jadi, dia pekerja keras, tapi less development-nya ini agile. Ini ya, lihat ya, di bawah ini harus dilihat juga. Di sini chat, ke sini, ya, di sini. Sehingga kolom 9 ini, kenapa Ibu tertarik melihat ini? Ya. Di sini ini pemimpin tinggi masa depan. Nah, kalau sampai di sini adanya, berarti adik-adik nanti akan bisa dipromosikan. Oke? Kenapa ini penting dilihat? Ya, kita ada di mana sekarang? Ya. Kita ada di mana sekarang? Apakah kita ada di pegawai profesional? Jadi, secara konsisten menunjukkan hasil pekerjaan di atas rata-rata, menguasai pekerjaan dengan baik, ya, potensi untuk ditempatkan pada posisi pekerjaan lain dengan kompetensi berbeda. Apakah kita ada di situ? Wah, kenapa Ibu penasaran sekali ya? Jadi, apakah kita masih hanya ada di pegawai berpengalaman? Ya. Kita hanya ada di pegawai yang berpotensi? Atau kita ada di pegawai bekerja tidak konsisten? Kalau kita sudah masuk di 7 sini, ya, kita bisa pindah ke 8. Lihat ya, yang kuning ini, ya, warna kuning. Pemimpin masa depan. Ya, adik-adik ini punya potensi besar, makanya Ibu ingin lihatkan ini. Ya, kenapa Ibu penasaran, Ibu ingin sampaikan. Ibu bilang, wah, Ibu harus menyampaikan ini khusus untuk ya beberapa kabupaten kota yang memang karena persaingan di Kota Palu untuk bisa menjadi CPNS itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Karena kalian punya saingan besar sekali, sehingga yang tersaring ini memang adalah orang-orang yang
berkualitas. Nah, sekarang ada di mana kalian berada sekarang? Coba bisa nanti diidentifikasi sendiri ya. Oke, apakah sudah ada di 7? Ya. Kalau sudah di 7 syukur ya. Jadi aktualisasi ini bisa menjadi suatu uji coba. Ya, uji coba ini apakah memang adik-adik sudah bisa dikatakan pegawai profesional? Nah, jangan lupa ya, manajemen talent ini atau talent ini sudah akan digunakan. Oke? Ini Ibu sangat tertarik ingin menyampaikannya, makanya Ibu berupaya bagaimana. Ibu dapat yang bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris agak bukan juga kita tidak memahaminya, tetapi lebih kabur-kabur nanti kita pahamnya. Nah, jadi sebaiknya jangan kita ada di sini ya. Jangan kita ada di warna merah. Karena ini kemungkinan kita salah penempatan. Nah, kalau kita dapat warna merah ini, kita kemungkinan salah penempatan. Ya, oke. Mari kita lihat bagaimana cara pemerintah nanti akan alur manajemen. Ya, ini kita lihat ya dari hasil-hasil yang kita dapatkan tadi ini akan kita lihat terus lagi sebenarnya masih ada. Nah, di sini akan dilihat dari hasil ini ya. Jadi ini akan menjadi ini lihat peta talent 9 kotak. Lihat ya Ibu punya kursor ya. Lihat ini, kenapa Ibu ingin memperlihatkan ini? Karena kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang harus memahami ini ya. Sehingga ada di kotak mana saya ya. Ada di kotak mana saya berada. Dari 9 ini saya ada di kotak mana. Ya, nanti di sini ini dia lihat ya. Peta talent 9 kotak ini akan menjadi saringan ya. Saringan untuk bisa masuk kepada jenjang berikut. Oke. Bu stop share dulu untuk itu ya. Sekarang Ibu ingin tanya lagi, jangan kehabisan waktu kita. Silakan Evelyn, bagaimana kedudukan dan peran PNS dalam NKRI di dalam kegiatan aktualisasi? Silakan jelaskan. Iya Bu, terima kasih. Saya sendiri untuk aktualisasinya Bu. Ya, halo Bu. Iya, silakan. Nah, iya, untuk aktualisasi saya itu pembinaan pengelolaan dana kelurahan melalui media videografi sama infografis, Bu. Jadi sebelum saya mengangkat judul ini saya pengalaman yang sebelumnya dari pemeriksaan yang sebelumnya itu ternyata di kelurahan itu masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi masih banyak sekali temuan dalam pengelolaan dana kelurahan. Sehingga saya mengambil judul untuk aktualisasi saya, bagaimana caranya supaya para pejabat di kelurahan itu bisa lebih memahami bagaimana cara yang benar dan baik ya dalam mengelola dana kelurahan. Jadi media yang saya gunakan itu melalui videografi sama infografis dulu Bu, karena melihat situasi pandemi saat ini yang masih cukup meningkat, untuk sosialisasi secara langsung saja masih belum bisa Ibu. Jadi untuk keterkaitannya sendiri dari kedudukan dan peran ASN bisa dilihat itu ada manajemen ASN, manajemen PNS, di mana kita meningkatkan kompetensi para pejabat pengelola dana kelurahan biar mereka bisa lebih paham, lebih lebih tahu lah bagaimana apa-apa saja rule aturannya
yang tidak boleh mereka langgar dalam pengelolaan dana kelurahan itu. Terus di kegiatan aktualisasi ini juga terkait juga selain dari manajemen ASN tadi, terkait dengan pelayanan publik, di mana kami sebagai auditor dan juga aparat pengawasan intern pemerintah wajib memberikan pelayanan ya sebagai wujud pembinaan dalam untuk mewujudkan tujuan organisasi, Bu, gimana untuk keterkaitannya dengan nilai organisasi sendiri itu yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Jadi di situ inspektorat sendiri itu sebagai pelayan publik, auditornya untuk memberikan pelayanan bagi para instansi-instansi di dalamnya agar bisa memberikan menciptakan pemerintahan yang profesional. Selain itu ada keterkaitan dengan agenda 3 juga ada WOG juga, Ibu. Jadi bukan hanya inspektorat sendiri yang dibutuhkan perannya, Bu, tapi berbagai sektor juga perlu, Ibu, dari dukungan dari Bapeda sendiri, keuangan, BPKD, terus UKPBJ juga, Bu, supaya semua sektor ini bisa saling membantu, Ibu, untuk meningkatkan, menciptakan pemerintahan yang baik, gitu, Bu. Oke. Ya, Bu. Jadi untuk hasil evaluasi sendiri dari video yang saya berikan kemarin, kan saya sempat beri lembar evaluasi kepada seluruh pejabat pengelola dana di kelurahan itu. Ternyata memang sebelum saya memberikan video itu hanya 50% yang tahu pedoman aturan yang harus mereka ketahui dalam mengelola dana kelurahan, hanya sebesar 50%. Jadi 50%-nya itu nggak tahu pedoman aturannya mereka itu apa. Dan dari sekitar 50% itu ternyata malah 63%-nya itu sama sekali belum pernah membaca isi aturan tersebut. Gitu, Ibu. Oke. Terima kasih. Jadi inspektorat bukan cuma periksa ya. Ya, supaya kesannya jangan cuma hanya periksa. Tugasnya cuma periksa, tapi melakukan pembinaan juga sangat penting ya. Karena memang itu bagian dari tupoksi. Jadi pembinaan adalah bagian dari tugas dan fungsi inspektorat, bukan hanya memeriksa. Itu yang Ibu tahu ya dari segi ini, karena biasanya inspektorat melakukan pembinaan juga, bukan hanya memeriksa temuan-temuan, tapi kalau ada temuan begini, anunya begini, jalan keluarnya begini, sehingga ada pembinaan ya. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Masih ada lagi yang belum menyampaikan keterkaitan kedudukan dan peran? Halo? Masih ada? Kalau tidak ada, tidak men-share itu ya, tapi Ibu jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan agenda 3 ini ya, agenda 3 ini Ibu ingin Ibu ingin 1-2 orang menyampaikan kesimpulan ya, apa yang menjadi kesimpulan sehingga kita dapat menjadi ASN yang profesional, berkarakter, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjadi pemersatu bangsa. Ya, itu kata penutup Ibu. Ibu ingin ada 1-2 orang yang memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari agenda 3. Ya, silahkan. Ada yang
raise hand, ya. Ibu sebenarnya punya punya hadiah, tetapi karena virtual Ibu tidak bisa memberikannya. Ibu akan memberikan jempol untuk yang bisa menyimpulkan. Silakan, salah juga tidak apa-apa. Karena ini masih pembelajaran. Silakan kita bisa menyimpulkan apa kedudukan dan peran kita sebagai pegawai negeri sipil dalam NKRI terkait dengan pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG secara keseluruhan, bukan hanya diaktualisasi. Ayo, silakan. Apa yang sudah kita bahas dari tadi pagi sampai sore hari ini, dan juga beberapa saat yang lalu kita sudah membahasnya, sudah mengerjakan tugas-tugas. Ibu sudah membaca juga tugas-tugas individu, ya, luar biasa. Adik-adik sudah bisa membuatnya dengan baik, walaupun ada beberapa yang masih di ini, tapi paling tidak sudah, ya, 80% bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, hanya tinggal 1-2 yang istilahnya copy paste, tetapi tidak apa-apa. Asal dia bisa menjelaskan dengan baik, itu sudah sangat baik sebagai ibu. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, izin berpendapat, Ibu. Oke, silakan, Dok. Oke. Ya, jadi dari penyampaian materi yang kita lakukan dari pagi tadi, Bu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai ASN yang memiliki fungsi, baik itu pelayan publik, pelaksana kebijakan, Bu, pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, Ibu, ya. Jadi, ya, betul. Ya, oke. Jadi karena fungsi kita itu ada 3, jadi mengenai kedudukan dan peran ini kita harus selalu ingat, Ibu. Karena di tempat kita bekerja nanti, kita akan selalu harus menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam nilai-nilai atau konsep yang ada di dalam kedudukan dan peran ASN. Sebagai contoh, ya, seperti kerjasama yang telah kita lakukan di kegiatan aktualisasi, saya pun sendiri sudah melakukan kerjasama, Ibu, dengan beberapa lembaga terkait dengan pelaksanaan aktualisasi saya untuk menunjang kegiatan aktualisasi saya, Ibu. Juga konsep pelayanan publik juga harus kita ingat bahwa kita sebagai pelayan publik harus selalu melayani publik dengan sopan, dengan ramah, dengan santun. Jangan dengan kondisi mungkin emosi kita yang meningkat atau apa, kita jadi tidak mengingat dengan peran dan kedudukan kita tersebut, Ibu. Itu yang dari pelayanan publik. Dan yang terakhir ada dari manajemen ASN, bahwa kita harus selalu sadar, kita sebagai ASN harus selalu belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi profesionalitas, supaya dapat menjawab berbagai tantangan-tantangan yang semakin hari ini mungkin semakin berat, Ibu, ya. Karena apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita dituntut untuk semakin berinovasi, Bu, dalam melakukan pekerjaan. Jadi kita jangan hanya berdiam diri, kita harus selalu berpikir ke depan, mengembangkan diri supaya menjadi ASN yang lebih profesional, Ibu. Ya, mungkin itu saja dari saya, Ibu, kesimpulan yang dapat saya paparkan. Oke, mari kita beri aplaus, ya. Terima kasih, ya. Waktu jualah yang memisahkan kita, dan Ibu berharap adik-adik semua akan menjadi ASN atau pegawai negeri sipil yang profesional dan berkarakter. Ingat, masuklah dalam talent pool, ya. Talent pool yang tadi sudah Ibu jelaskan sekilas apa yang terkait, supaya kita akan bisa menjadi orang-orang terpilih, ya, orang-orang terpilih yang untuk bagaimana organisasi kita berjalan berkesinambungan dengan baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Ibu banggakan, terima kasih sudah bersama Ibu dalam materi ini dari pagi sampai sore. Juga untuk host, terima kasih Pak Anca telah memfasilitasi kami. Baik adik-adik, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, untuk materinya. Oke, saya kembalikan ke host.
Siap, terima kasih Ibu Stince. Mungkin karena kelompok yang lain itu belum selesai, mungkin saya bubarkannya dalam bentuk kelompok kecil saja ya. Iya, Dengan silakan. demikian agenda kita pada pertemuan hari ini terdapat 2 sesi. Jadi sesi kedua ini telah berakhir. Saya harap Bapak Ibu dapat mengambil kesimpulan serta menjadikan hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Stince menjadi catatan. Tentunya semua ilmu yang telah diberikan Ibu Stince akan sangat berguna bagi kita semua ke depannya. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Kita rehat sejenak, kemudian itu masuk lagi 15.45 kalau nggak salah ya, untuk coaching. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.